Allah al-asmaul husna, nama-nama yang paling baik. Fad'uhu, maka berdoalah kepadanya. Biha, dengan nama itu. Wadharu, dan tinggalkanlah dan biarkanlah alladzina yulhiduna, orang-orang yang menyalahartikan fi asma'ihi, pada nama-namanya. Sayuzauna, kelak mereka akan diberi balasan makanu ya'malun, terhadap apa yang mereka perbuat. Al-asmaul husna lillahi ta'ala, subjudul dalam kitab tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili, satu ayat di surat Al-A'raf 180 ini, nama-nama Allah, nama-nama yang terbaik itu hanya milik Allah. Nama-nama yang paling baik itu hanya milik Allah. Husna itu bentuk kalimat musanna, muannas. Muannas itu apa? Perempuan, feminin. Nah, kalau bentuk kalimat mudzakarnya adalah ahsan. Nah, jadi kalau laki-lakinya ahsan, maka perempuannya adalah husna. Jadi kalau laki-lakinya ahsan, maka perempuannya adalah husna. Ahsan, husna itu berasal dari kata hasan. Hasanatun. Hasan artinya baik. Hasanah artinya baik. Nah, kalau ahsan artinya adalah yang bisa nanti artinya yang lebih baik, bisa artinya yang paling baik atau yang terbaik. Nanti dalam kaidah bahasa Arab, isim tafdil itu bisa memiliki arti lebih, bisa memiliki arti ter atau paling. Bisa bermakna komparatif, bisa juga bermakna superlatif. Nah, kalau komparatif itu perbandingan. Kalau lebih berarti ada yang dilebihi. Makanya nanti dalam kaidahnya kalau isim tafdil memiliki arti lebih, maka nanti setelah isim tafdil itu selalu ada huruf min. Nah, kalau tadi afdalu min, ahsanu min, akbaru min, ajmalu min. Ana ajmalu min syahri khan. Tahu artinya? Ana ajmalu min syahri khan. Saya lebih ganteng daripada Syahrul Khan. Ajmalu min, lebih ganteng dari. Masjid hada asgharu min masjid al-Jabbar. Masjid Al-Ihsan ini lebih kecil daripada Masjid Al-Jabbar. Guys, saya contoh dua lah. Nah, tapi kalau nanti isim tafdil ya, tidak diikuti huruf min, maka artinya bukan lebih dari, tapi paling ter.
Misal tadi ana ajmalun nasi fil alamin. Saya adalah manusia yang paling ganteng sedunia. Nah, gitu ya. Jadi kalau tidak ada min, maka artinya paling ter. Nah, itu tentang isim tafdil. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik. Kenapa isim tafdil di sini artinya yang terbaik, yang paling baik? Karena siapapun tidak ada yang bisa menyamai baiknya nama-nama itu. Sepotong. Karena tidak ada yang bisa menyamai baiknya mana nama-nama itu asmaul husna. Walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang terbaik itu. Asma itu juga bentuk kalimat jama' ya. Dari kata ismun. Ismun itu arti asalnya atau diambil dari kata satu as-sumu, yang kedua as-simma. Sumu itu artinya tinggi, as-simma itu artinya ciri. Nah, jadi kata ismun itu dari satu as-sumu, yang kedua dari kata as-simmatu. As-sumu yang kedua as-simmatu. As-sumu artinya tinggi, luhur. Kalau as-simmatu, as-simma artinya ciri. Nah, jadi nama itu bisa menjadi ciri sekaligus memiliki nilai yang tinggi. Jadi kalau Anda diberi nama oleh orang tua Anda di hari ke-7 bari dicukuran buukna teh nepi ka molenang ya. Nepi ka habis. Nah, itu kan sunahnya begitu ya. Jadi di hari ke-7 yaumas sabi'i gitu. Di hari ke-7 kelahiran seorang bayi itu ya, harus digundul tuh rambutnya. Nah, istilahnya bahasa orang cukuran gitu. Nah, ya. Di hari akikah itu ya. Nanti bagi orang yang mampu punya modal ya, untuk membeli kambing, maka laki-laki jatahnya 2 ekor kambing untuk disembelih di hari ke-7 itu. Nah, kalau perempuan jatahnya 1 ekor saja. Keur anu boga. Ari teu boga mah ya teu kudu maksakeun nganjuk ngahutang. Tapi baik ngahutangnya ari aya bayareun minggu besok. Itu kairong mah teu kudu. Nah, jadi nah kalau bagi orang yang ada bisa beli kambing, sembelih kambing. Aya teh boga mah teu kudu maksakeun. Terus cenah engke bogana geus aki-aki kumaha tetep kudu akikah. Nah, ini kan sekarang mau kurban tuh sering disampaikan pertanyaan, "Saat cenah saya teh pingin kurban tapi saya belum akikah." Akikah dulu, kurban dulu. Memang ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama ya. Yang kekeh harus melakukan akikah apabila dia mampu. Alasannya apa? Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi hatta yuqta'an. Setiap anak yang lahir itu rahinah, tergadaikan dengan akikahnya sampai ditunaikan akikah itu. Mata nepi ka iraha bae oge, lamun baheula keur leutikna can akikah, terus kakarek boga duit jang akikah geus umur 80 tahun, maka aki-aki eta kudu diakikah. Nah itu ya. Terus lamun anu arek kurban, ulah waka kurban cenah gitu. Ulah waka kurban cenah, tapi kudu akikah.
si potong. Kudu akikah heula itu si potong. Itu si potong. Bisa potong karunya. Nah tapi ada juga yang berpendapat ari geus lewat waktu mah teu kudu. Sebab kewajiban orang tua untuk mengakikahi anaknya bagi yang mampu itu adalah pada hari ke-7 saminggu. Nanti ada riwayatnya di Bulughul Maram itu ada. Kalau tidak bisa di hari ke-7 maka boleh di hari ke-14, nah, minggu kedua. Kalau nggak bisa di hari ke-14 maka bisa di hari ke-21 nya minggu ketiga. Terus cenah can boga duitna inam ke-7 ge tanggal 14. Tanggal 14. Terus can boga tanggal 14 ke tanggal 2 itu salikur, tanggal salikur. Nah, itu ada hadis itu. Tapi hadisnya dhaif. Jadi ada toleransi bagi yang tidak bisa akikah di hari ke-7 boleh. Di hari ke-14 nggak bisa hari 14 boleh, di hari ke-21. Tapi hadisnya dhaif. Nah, jadi cek anu kadua mah tong borolaah aki-aki geus 70 tahun. Anu nepi ka poe 20 hiji wae hadisna dhaif. Komo anu geus 80. Nah, jadi kesimpulannya lamun kalau dia semasa kecilnya tidak bisa akikah, maka dia sudah lewat hari ke-7 itu, maka dia tidak tertuntut lagi untuk diakikahkan. Tapi cenah rohina, ya rohina karena tetap ada batas waktunya. Ada batas waktunya yaitu di hari ke-7. Di hari ke-7. Nah, jadi lamun aya pertanyaan, aki-aki rek kurban, tapi can akikah. Kurban dulu akikah dulu, ya kurban we, teh kudu akikah. Lagian akikah itu bukan kewajiban dia. Akikah mah kewajiban orang tuanya dulu, Pak. Paham ya? Paham ya? Nah, itu nanti terlepas dari perbedaan pendapat dan ikhtilaf dalam masalah itu, kita tetap menghormati orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kalau saya menyepakati bahwa akikah tetap di hari ke-7, dan bagi yang tidak bisa akikah di hari ke-7 dulu baru punya uangnya untuk akikah itu di usia sudah 40 tahun terus mau korban dulu akikah dulu ya kurban kedua akikah. Nah, di hari ke-7 teh orang tuanya mengakikahi anaknya dengan cara menyembelih 2 ekor kambing kalau laki-laki, 1 ekor kambing kalau perempuan. Nah, selain itu, ya dicukuran rambutnya sampai molenan, sampai habis. Jadi bukan cuma 3 lembar ya. Kan suka ya di tempat-tempat ngariung dengan tetangga ya. Terus diputarkan budak matanya, diputar-putar tuh. Dikuringkeun itu budak matanya. Terus panyukurankeun ku tatangana salembar. Tara digundulan karunya disitirisieun. Nah itu ya. Tara digundulan. Nah, itu nanti digundulannya geus 40 poe. Nah, padahal tidak ada dalil anak yang lahir itu harus dicukur habis rambutnya di 40 hari. Yang adanya di hari ke-7. Nanti, nah itu. Setelah digundulan, rambutnya dikumpulkan, kemudian ditimbang seberat. Nah, kalau di hadis itu al-fiddah, seberat perak. Sabaraha gram konversikeun kana peraknya. Lamun eta bukna teh 1 kilo misalnya. Buk 1 kilo. Itu urang goblok gitu. Sabaraha gram gitu. Sabaraha gram? Belikan atau tanya. Lamun 5 gram misalnya eta 5 gram perak sabaraha. Nah, kemudian nilainya itu uang itu disodaqah. Tapi cenah rata-rata ku emasnya ya. Boleh ku emas? Boleh.
Jadi kalau sedekah mah bid'ah boleh. Kalau sedekah mah lebih boleh. Gitu. Boleh. Nah, jadi pertimbanganna meureunan eta teh meureunan. Kadi hadina hadisna mah fiddah. Tapi rata-rata orang menimbangnya dengan emas, beureun. Kunaon ku emas? Kagok atuh da ku perak mah nya sabaraheun beureun gitu. Kagok ku perak mah sabaraheun. Nah, itu. Nah, selain diakikahkan dengan menyembelih kambing, kemudian dicukur rambutnya sampai habis gitu. Termasuk apa? Diberi nama, wa yusamma, diberi nama, kasih nama. Dan kata Nabi, ketika nanti orang tua akan memberi nama kepada anak-anaknya, berilah anak-anaknya itu nama-nama yang baik. Kenapa nama-nama yang baik? Satu, nama itu adalah doa. Anak lahir dikasih nama Solihuddin. Mudah-mudahan dia menjadi anak lahir dikasih nama Mikail. Mudah-mudahan jadi malaikat. Anak lahir dikasih nama Ridwan, ya. Muhammad Ridwan. Gitu. Muhammad itu terpuji, Ridwan itu, ya itu nama malaikat juga. Ya, Ridwan itu adalah ridho juga. Yang mudah-mudahan terpuji, mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho Allah. Anak lahir dikasih nama Fauzan. Fauzan artinya sukses, beruntung, berhasil. Mudah-mudahan hidupnya selalu sukses. Ada anak dikasih nama Edi Supriyadi. Apa Pak Edi namanya? Nah itu nama itu doa harapan bagi orang tua. Ada anak lahir namanya Isa Ansori. Itu kan doa. Doa. Soalnya memang nama saya itu ada sasakalanya. Tahu sasakala? Asal usulnya, latar belakangnya. Kenapa asbabul kurunyum nah? Itu sadamin itu. Karena kalau asbabul nuzul mah Quran, kalau asbabul urud hadis. Kalau orang mah asbabul kurunyum. Nah, namanya Isa. Kenapa Isa? Itu Ansori satu. Ya. Kalau di ejaan itu Isya ya, itu salah. Walaupun memang konon saya lahirnya waktu sholat Isya, cenah gitu dati apal pas keluar tiba. Waktunya sholat, maka dikasih nama Isa. Tapi itu bukan Isa waktu itu. Nama Isa min ismin Nabi. Isa min ismin Nabi. Nama Isa min ismin Nabi, Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, Ansori. Nah, nama Isa Ansori itu harapannya adalah saya bisa menjadi seperti Isa Ansori, tokoh versi. Nah, itu harapannya begitu. Isa Ansori, Hasan, M Nasir kan itu satu babatan itu. Harapannya itu kan doa harapan. Atau nanti bisa juga nama itu di bahasa Sunda mana tetenya dikiratakan. Dikiratakan. Saya sering panggil Ansor non Ansor teh anak surga. Isa Ansori, inilah salah satunya anak surga dari Indonesia. Nah, itu doa harapan. Mudah-mudahan jadi ahli surga. Tapi ya tambah improvisasinya, Nah itu nama itu adalah harapan, doa. Yang kedua, nama itu adalah asimah tadi. Ciri. Kan lamun teh dikasih nama, kita mau manggil seseorang kumaha? Hei, jelema 10 orang. Hei. Nah, kan saya juga kalau nggak tahu nama antum semuanya, teteh budak jadi bingung ngagerwanana gitu kan. Tapi ketika hei Mikal, hei Fauzan, hei
Tuh, yes. Nah itu ciri. Oh si eta, kalau itu tahu. Oh itu si Zayan, ciri nama dikasih. Nah tadi kan ada sumo tinggi. Nah makanya nama itu harus baik, ya. Karena nama itu juga akan menjadi nilai. Kan kalau ayah budak lahir diberi ngaran bakecot misalnya, itu kan naon artinya bakecot? Kayak dipanggil kecelot gitu. Maaf nih, ini yang suka membuli ya, ini nih, yang suka membuli nama yang bagus menjadi jelek. Itu kan ketika nama jelek itu jadi alat membuli, menghinakan orang lain. Tapi kalau namanya bagus, itu kan harga dirinya naik. Gitu. Nah itu asma. Itu dari kata ismun, nama. Ismun itu asal dari kata simah, ciri, asmu, tinggi. Lanjut, walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang terbaik itu. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian dengan nama-nama itu. Nah inilah salah satu dalil di Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah, selain namanya Allah itu, beliau memiliki nama-nama yang lain atau penamaan. Nah, disebut penamaan, maknanya adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Bisi ada orang yang beranggapan bahwa ketika Allah memiliki nama yang lain selain Allah, berarti Tuhan itu banyak. Dan ini pun yang menjadi sababun nuzul. Kenapa turunnya ayat ke 180 di surah Al-A'raf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Dalam sebuah riwayat disebutkan beberapa orang kaum muslimin ketika berdoa kepada Allah di waktu sholatnya, kadang dia menyebut nama Allah ya Allah, kadang menyebut nama ya Rahman, kadang menyebut nama ya Rahim. Seperti kita pun kan dianjurkan seperti itu ya. Jadi kalau kita berdoa, nah ini termasuk berdasarkan perintah ini. Kalau kita mau berdoa, memohon kepada Allah, memanggil nama Allah, kan ada berdoa channel artinya. Memanggil, menyeru. Allah itu diseru oleh kita. Allah tadi sauran kurang. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Nah diseru Allah itu. Nah ketika dulu kaum muslimin, sahabat-sahabat Nabi berdoa kepada Allah di waktu sholat, kemudian menyerunya Allah, tidak hanya dengan ya Allah, tapi dengan kata ya Rahman, dengan kata ya Rahim. Maka orang-orang musyrik berkata, Muhammad dan para pengikutnya mengatakan bahwa mereka menyembah satu Tuhan, tapi kenapa orang-orang ini berdoa kepada lebih dari satu Tuhan? Onggo cenah manena ibadah teh ka pangeran anu hiji, tapi di geroanana teh hiji. Aya Allah, aya Rahman, aya Rahim. Maka turunlah ayat ini. Walillahil asmaul husna, dan Allah itu memiliki nama-nama yang terindah. Jadi bukan cuma satu. Nah, nama itu ada yang memiliki penamaan. Asma itu penamaan supaya tidak terkesan Allah itu banyak. Kenapa penamaan itu maknanya sifat? Karena nanti juga ini dulu pernah di kalangan para ulama mutaqaddimin ini menjadi bahan perdebatan, apakah nama itu sama dengan yang dinamai. Itu perdebatan yang cukup panjang dan melelahkan dan menguras energi. Nah, kalau nama itu sama dengan yang dinamai atau tidak sama, konsekuensinya berarti tadi Tuhan itu banyak. Nah makanya ada yang menghindari perdebatan itu dengan menyebutkan bukan nama tapi penamaan. Artinya adalah maknanya sifat. Allah memiliki sifat. Maka Asmaul Husna itu dikatakan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang terbaik itu yang mensifati zat Allah. Jadi Tuhannya cuma satu tapi tersifati dengan nama-nama itu. Ada berapa namanya itu?
Ada hadis yang cukup populer walaupun hadisnya gharib, hanya diriwayatkan lewat satu jalur saja. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan ila wahidah. Allah itu memiliki 99 nama. Ari 88 teh mi'atan ila wahidah, 100 kurang hiji. Bisi tengah artinya tuh. Bisi tengah artinya itu no pondok nama lengkung itu. Ari Allah teh punya 99 nama. 99 itu 100 dikurangi 1. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang ahsoha, yang bisa menghitungnya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Pengen masuk surga? Hitung tak Asmaul Husna. Gampang kan? Gampang. Wa huwa witron yuhibbul witri. Witron. Wa huwa witrun. Wa huwa witrun yuhibbul witron. Dan dia itu Allah al-witru. Witrun, ganjil. Yuhibbul witro, mencintai yang ganjil. Nah, berdasarkan hadis ini, Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya bisa masuk surga. Apa maksud menghitungnya? Nah, nanti ada penjelasan para ulama, ngitung lain hitung ngungkul, lain sakadar apal ngungkul. Asmaul Husna anu 88 tadi. Nah, we teh itu bisa dijilid Quran biasa nama ayatnya. Jilid Quran itu ayat teh. Ya, kalau Quran Nusantara itu ada tuh. Dijilidnya kiri kanan. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul bariul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fatah al-alim al-qabih al-basir al-hafid al-rafi al-mu'is al-muzil al-sami' al-basir al-hakam al-adal al-latif al-khabir al-halim al-adil, terus nantinya di riwayat ini sampai berakhir di mana al-waris ar-rasyid as-subuh 90. Nah, tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa nama Allah itu tidak 99. Tidak 99. Ibnu Barjam Al-Andalusi wafat tahun 531 Hijriah. Dalam kitab Syarhul Asma'il Husna, dia menyebutkan nama-nama Allah itu sampai 132. Bukan 99. Sampai 132. Kemudian Imam Al-Qurtubi dalam Al-Kitabul Asna fi Syarhil Asma'il Husna, dia menyebutkan bahwa nama-nama Allah yang terbaik itu bukan 99, bahkan bukan 132, tapi sampai 200. Termasuk misalnya Ibnul Arabi atau Abu Bakar Ibnul Arabi, dia menyebutkan bahwa seorang ulama mazhab Maliki, dia menyebutkan bahwa nama-nama Allah yang terbaik alias Asmaul Husna itu jumlahnya bisa sampai 1000. Dari mana itu? Itu salah satunya dari Quran. Jadi di Quran pun ada sifat-sifatnya atau nama-nama, kalimat-kalimat, lafaz-lafaz yang mensifati Allah tapi tidak masuk dalam kelompok Asmaul Husna yang disebutkan dalam riwayat tadi. Makanya ada sebagian ulama yang mengkritik riwayat Imam At-Tirmidzi tadi bahwa sebetulnya Rasul tidak menyebutkan 99 itu. Jadi yang menyebutkan nama-nama yang 99 itu katanya hanya sisipan saja, tambahan. Jadi Nabi hanya menyampaikan inna lillahi tis'an wa tis'ina isman
mi'atan ila wahidatan man asoha dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Nah sampai situ Nabi mah. Jadi tidak merinci nama-namanya apa. Nah makanya kalaupun ada yang menyebutkan nama-nama Allah itu atau sifat-sifat itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sebelum sampai waris, syakur, sabur itu, nah itu hanya ijtihad saja. Mengambil dari nama-nama yang terdapat di dalam Al-Quran ketika mensifati nama Allah. Dan itu kan ketika mensifati nama Allah banyak juga nama-nama yang lain yang tidak masuk ke sana. Misalnya ada kata Al-Maula, An-Nasir, Al-Ghalib, Ar-Rabb, An-Nasir. Nah itu juga kan nama-nama atau sifat-sifat Allah. Ni'mal Maula wa ni'man Nasir. Terus ada Syadidul Iqab, itu kan sifat Allah juga. Ghafiruz Zanbi, Qabilut Taubati, termasuk Mulijul Laila wa Mulijun Nahar wa Mukhrijul Hayya wa Mukhrijul Mayyit. Nah itu sebagian ulama menyebutkan bahwa bukan hanya 99 tapi lebih dari itu. Ada yang menyebutkan sampai 132, menyebutkan sampai 200, bahkan menyebutkan sampai 1000. Walillahil asmaul husna. Terlepas dari perbedaan bilangan-bilangan itu, yang jelas Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik dan jumlahnya sangat banyak. Yang semuanya itu menunjukkan kesempurnaan zat Allah. Ketika disebutnya Al-Husna yang terbaik, maka berarti tidak akan ada yang bisa menyainginya. Tidak bisa menyainginya. Walaupun nanti ada beberapa sifat Allah yang mungkin saja itu ada pada diri manusia ya. Seperti misalnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Manusia ada nggak yang memiliki sifat kasih, sifat sayang? Ada. Allah itu alim, Maha mengetahui. Manusia ada yang alim? Ada mengetahui. Tapi tentunya pengetahuan manusia, kasihnya manusia, sayangnya manusia itu tetap terbatas dan masih membutuhkan kepada orang lain. Tapi kalau Allah disebut Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ketika Allah memiliki sifat kasih, kasihnya sempurna, tidak sampai butuh kasihan orang lain. Karena sekasih-kasihnya manusia masih butuh kasihan orang lain. Si alim-alimnya manusia tetap ya bodoh. Bahkan nanti ada orang yang alim itu sebenarnya orang yang pintar itu orang yang merasa bodoh. Karena hakikatnya tidak ada orang yang bisa pintar sempurna ketika semua ilmu dikuasai. Saya sampaikan, ilmu mau beak-beak gitu. Ilmu mau beak-beak. Jadi tetap pengetahuan manusia sepintar apapun, sejenius apapun, tetap dia itu masih jauh pengetahuannya dari pengetahuan yang Allah miliki. Itu disebut husna terbaik itu tidak ada yang menyainginya. Jadi kalaupun ada pada diri manusia, itu manusia itu relatif terbatas, jauh dibandingkan dengan Allah. Makanya karena hanya Allah lah yang memiliki nama-nama itu, sifat-sifat itu. Andaikan ada orang yang mau menggunakan nama-nama seperti nama Allah, maka etikanya jangan langsung menggunakan nama itu, tapi mesti diawali oleh abdun, itu kata para ulama. Kan nama-nama ini mah hanya milik Allah, ya lillah, itu hanya milik Allah, tidak boleh dimiliki oleh yang lain. Walaupun nanti ada sifat-sifat Allah itu pada diri manusia ada, tapi manusia itu terbatas, masih membutuhkan. Allah itu sempurna, tidak butuh kepada yang lain. Makanya untuk menunjukkan kesempurnaan bahwa hanya Allah itulah yang layak dan pantas memiliki nama-nama itu. Andaikan ada manusia yang mau menggunakan nama itu sama dengan Allah, tidak boleh menggunakan nama itu kecuali diawali dengan kata Abdun. Abdun itu artinya ya hamba. Allah itu hanya Allah, manusia mah bukan Allah tapi Abdullah. Rahman itu Allah, manusia mah bukan Rahman tapi Abdurrahman. Rahim itu Allah ya. Kalau manusia mah bukan Rahim tapi Abdurrahman. Abdul kamana Rahim nuju ngarit. Rahim mah Allah ya, manya Allah ngaritnya. Anu ngarit mah Abdurrahim. Rahman kamana Rahman nuju main bola, manya Allah main bola ya. Yang main bola mah
Abdurrahman, disingkat jadi Maman kan, pemain Persib. Latif, mana Latif? Keur balanja, alo balanja itu. Yang balanja ke pasar mah Abdul Latif. Pak, nah itu untuk menunjukkan kesempurnaan Allah. Walillahil asmaul husna. Nah kemudian ada perintah fad'uhu biha. Serulah dia, panggillah dia. Siapa dia? Allah. Biha, dengan nama-nama itu. Nah, salah satu etika adab tata cara ketika kita berdoa kepada Allah, selain kita memanggil dengan menyebut ya Allah, Allahumma misalnya, panggillah Allah dengan nama-nama yang terbaik itu. Kan di antara 4 ayat di Quran yang berkaitan dengan Asmaul Husna, ada 2 ayat yang isinya perintah berdoa dengan menggunakan nama itu. 4 ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna di surat apa saja? Al-Hasyr ayat berapa? 24 ya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dialah al-khaliq yang menciptakan, al-bari yang mengadakan, al-musawwir yang membentuk. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Baginya lah nama-nama yang terbaik. Di surat Thaha ayat 8 ya. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Al asmaul husna. Dia juga memiliki nama-nama yang terbaik. Nah itu mah tidak berkaitan dengan doa itu. Di surat Thaha, di surat Al-Hasyr. Nah 2 lagi di surat Al-A'raf 180, kemudian di surat Al-Isra ya, ayat 110. Qulid Allah awid ar-Rahman gitu. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Qul, katakan oleh Muhammad, sampaikan oleh Muhammad, Allah, serulah nama Allah. Awi Rahman, atau seluruh nama Ar-Rahman. Ya Allah, Ya Rahman, seru begitu. Ayyamma tad'u, kapanpun dimanapun kalian berdoa kepadanya, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Nasam dengan surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka hendaklah kalian ketika berdoa, ketika menyeru Dia, serulah Dia dengan nama-nama itu. Nah, jadi salah satu etika kita ketika berdoa kepada Allah, yaitu ketika kita berdoa kepada Allah, coba nama-nama yang baik itu kita gunakan. Bahkan nanti sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita butuh rezeki ya Razzaq, kita butuh bolongan ya Fattah, kita butuh ilmu yang luas ya Alim atau ya Wasi'al ilmi, kita butuh kasih sayang ya Rahman, ya Rahim. Kita ingin diberi kekayaan ya Ghani, ya Mughni, yang maha kaya, yang maha memberikan kekayaan. Nah, menggunakan nama-nama yang baik seperti ini ketika berdoa, ini termasuk wasilah ya. Termasuk wasilah. Apa wasilahnya? Ya. Konektor. Membangun koneksi jaringan biar cepat sampai. Kan di surat Al-Maidah tuh ya. Ayat berapa tuh? 30. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilahil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Ya.
Ayat berapa? 35. Nah, itu. Jadi boleh kita bahasa orang mah tawasul ya. Gitu. Tawasulan. Boleh tawasulan? Boleh tawasul. Tawasul itu membuat jaringan, membuat koneksi, membuat sesuatu yang bisa menyampaikan kepada Allah supaya bisa sampai lebih cepat. Menjadikan media perantara wasilah. Nah, tapi nanti ada tawasul yang masyru', kata sebagian ulama ya. Ada tawasul yang masyru' disyariatkan, ada juga tawasul yang gair masyru' tidak disyariatkan. Tawasul yang masyru' apa? Satu, kita bertawasul membuat perantara untuk bisa lebih cepat menyampaikan doa-doa kita kepada Allah itu melalui nama-nama Allah yang baik tadi, Asmaul Husna. Jadi kalau kita berdoa gitu, gunakan nama-nama Allah. Yang kedua, kita bertawasul melalui amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh juga bisa jadi modal, bisa jadi perangkok yang akan bisa menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Surat Fatir 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus sholihu yarfa'u. Kepadanya, kepada Allah akan sampai kalimat-kalimat yang baik, termasuk doa-doa kita yang terbaik yang kita sampaikan kepada Allah. Wal amalus sholihu yarfa'u, dan amal soleh yang kita lakukan yang akan bisa mengangkat doa itu cepat sampai kepada Allah. Ada kisah dulu di zaman Bani Israel ya, orang yang terkurung dalam gua di tengah hutan gitu. Sampai ketika hujan sangat lebat, dia mengiuhi di situ, berlindung di gua supaya teka hujan. Ari pek kalah lagrag batu ngahalangan pantau guha, nyare keluar hese batu nabadaknya, didorong-dorong ku tiluan teu bisa ngageser saeutik-eutik acan. Akhirnya bagaimana? Yang 3 orang itu mengadu kepada Allah dengan menyampaikan atau mengadukan amal-amal kebaikannya. Satu, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang bisa menahan hawa nafsunya dari ajakan untuk berzina. Terus yang ketiga, orang yang amanah dengan harta milik karyawannya. Jadi ada karyawan yang kabur ninggalkeun pagawean tapi gajina can diambil. Gajina 1 juta, tina 1 juta dikolamkeun kudununganna nepi ka jadi menang untung bati badak terus jadi pabrik mobil gitu. Kemudian semuanya dikasihkan karena bukan hak dia, itu adalah uang milik karyawannya. Nah, semua amal-amal itu disampaikan kepada Allah, dan alhamdulillah batu yang secara fisik dengan menggunakan kekuatan tenaganya mustahil untuk bisa bergeser. Nah, ketika dengan kekuasaan Allah lewat doa-doanya disampaikan dengan mengadukan amal-amal solehnya, maka batu itu bisa bergeser. Nah, yang ketiga, tawasul yang masyru' yang disyariatkan itu adalah melalui orang soleh. Jadi boleh kita berdoa, minta pangdoakeun ka jalmi anu soleh, boleh. Kang doakeun abdinya, Cik Haji doakeun abdinya, Pak Ustadz pangdoakeun abdinya. Ketika kita menganggap bahwa orang itu lebih soleh dari kita atau mereka adalah orang-orang yang soleh, boleh. Dengan catatan yang kita minta doanya itu adalah orang yang masih hidup. Kalau yang sudah mati mah tidak boleh. Karena orang yang sudah mati mah bukan diminta doanya, tapi kewajiban kita yang hidup untuk mendoakannya. Nah, maaf sekali di kita banyak yang terbalik. Ada orang berziarah kubur ke sana kemari, ya, timur ke barat, barat ke timur, dari musim durian sampai musim rambutan. Mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap karomah gitu. Kuburan-kuburan yang dianggap karomah karena di situ ada kuburan syekh, kuburan wali. Maaf, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kita, kalau memang itu adalah betul-betul wali Allah, betul-betul para ulama, betul-betul syekh, betul-betul alim, betul-betul guru, betul-betul asatidz, orang-orang yang mulia, tapi tetap kita ketika berziarah bukan meminta kepada mereka, tapi justru kita lah yang tetap mendoakan mereka.
Ini bisa salah paham nanti melarang-larang ziarah. Enggak, ziarah boleh kata Nabi. Kenapa diperbolehkan ziarah? Karena dengan ziarah kita bisa mengingat kematian. Yang kedua, kita bisa mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Kan mendoakan orang yang meninggal bukan pada saat orang itu meninggal ya. Dengar kabar dia meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita doakan, bukan di situ saja. Itu banyak tuntunan Nabi. Kita mendoakan orang yang meninggal itu adalah ketika mendengar, ketika sholat jenazah doakan, ketika kubur diselesaikan doakan, dan bukan sampai selesai dikuburkan, kapanpun dimanapun kita berdoanya, adaklah, masukkanlah orang-orang yang sudah meninggal, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, apalagi orang tua, supaya masuk ke dalam doa-doa kita, untuk kita doakan mereka dengan ampunan Allah. Kalau doa kita kepada orang tua apa tuh? Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu berlaku bagi mereka yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia. Secara umum kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal, surat Al-Hasyr 10. Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, Tuhan kami semua, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami. Wal ikhwanina alladziina sabaquna, yang mereka sudah lebih dulu meninggalkan kami bil iman, dengan membawa bekal keimanan. Artinya saudara-saudara kita yang meninggal, kalau dia orang yang beriman, doakan mereka dengan ampunan Allah terus itu. Kecuali doa saudaranya yang kafirnya temenan, saudaranya yang musyrik temenan, didoakan dengan ampunan. Kalau mereka iman, ya, salah satu adab kita berdoa, ajak mereka masuk dalam doa-doa kita. Nah, jadi dengan ziarah kubur kita bisa ingat mati, bahwa kita akan mati seperti mereka, saudara-saudara kita yang sudah lebih dulu, dan kita juga disunahkan untuk selalu mendoakan mereka. Nah, yang tidak boleh itu ketika berziarah kubur malah minta kepada ahli kubur barang penta, termasuk minta bantuan pangnepikeun dengan anggapan karena orang yang dikubur ini orang yang soleh, wali Allah. Nah, itu tetap tidak boleh. Apalagi ya, kalau kuburannya masih dipertanyakan. Bener tuh ada kuburan wali, buah-buah ting hoak ya, buah-buah ting kuburan bodong. Maaf nih. Itu barusan di YouTube tuh. Ada investigasi yang dilakukan oleh Ustaz Syarif Rahmat tuh ya. Itu senior saya di PTIQ dulu. Termasuk salah satu ustaz yang sering ngisi acara kajian di TV One yang suka pakai bendo Jawa tuh, aslinya orang Banjarsari. Ketika beliau pulang ke Banjarsari dapat kabar bahwa di salah satu tempat di mana tuh di Pamarican ada kuburan Syekh siapa tuh, tapi setelah diteliti silsilahnya kayaknya palsu nih. Nah, itu sudah diinvestigasi sampai sekarang. Bahwa ada kuburan dia teh, tapi ujung-ujung aya kuburan ayeuna. Nah, itu memang kasus seperti itu banyak. Bahkan kata beliau, saya sudah keliling Nusantara itu beberapa tempat, lebih dari 200 kuburan-kuburan yang dianggap kuburan keramat itu bodong semua. Kunaon cenah aya kitu? Usaha. Anu kitu nyanyiin kuburan bodong jangan usaha teh. Nah, sampai seperti itu ini dosanya. Dosa itu menziarahi kuburan kusina gitu, termasuk nanti melakukan hal yang tidak dibenarkan oleh agama, terlalu berlebihan dalam menghormati orang-orang yang meninggalkan, itu zulum juga tidak boleh, apalagi kuburannya palsu. Nah, itu fakta ya, kata penelitian beliau tuh, itu ada di YouTube ya. Di mana daerah Pamarican, klik aja kuburan palsu di daerah Pamarican gitu, ada narasinya semacam oleh Ustaz Syarif Rahmat. Nah, jadi bukan berarti tidak boleh berziarah, boleh. Nah, tapi kalau berziarah sampai minta-minta ke ahli kubur, nah itu yang dilarang. Dan andai kan Nabi melihat, menyaksikan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita hari ini berziarah ke sana kemari, minta itu kepada ahli kubur, nampaknya Rasul akan melarang berziarah seperti dulu beliau pernah melarang para sahabat. Kan awalnya ziarah tadi dilarang ya. Ketika Islam, ya, para sahabat masih dalam masa transisi berganti dari akidah jahiliyah ke akidah Islam, itu sempat dilarang ziarah.
Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Amal ana fazurwa, tapi ayeuna mah silahkan rajinlah berziarah kubur. Disuruh oleh Nabi. Disuruh oleh Nabi. Nah, kenapa dulu ziarah dilarang? Khawatir para sahabat ketika berziarah melakukan apa yang sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Datang ke kuburan bukan mendoakan, tapi minta-minta kepada ahli kubur. Nah, itu alasan kenapa Rasul melarang ziarah. Nah, setelah nampak kuat keimanan para sahabatnya, istiqomah dalam akidahnya, maka Rasul menyuruh amal ana fazurwa. Nah, ayeuna masuk sing rarajin ziarah ya, sing rarajin ziarah. Bisi ulah loba teuing ulin kamol atau sing rajin ulin ka kuburan supaya fa inna tudzakirul maut, karena dengan berziarah itu bisa mengingatkan kita akan kematian. Ini ingat maut ulah kajongjonan teh urusan dunia. Nah, jadi syariat menentukan ziarah itu adalah untuk mengingat mati, yang kedua untuk mendoakan orang-orang yang sudah mati. Nah, itu. Jadi kalau tawasul kepada orang soleh boleh, selama orang solehnya masih hidup, minta kita doakan kepada mereka. Jangan bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Nah, termasuk tadi kembali salah satu cara kita untuk bertawasul adalah menggunakan nama-nama Allah yang terbaik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Terakhir, wadarul ladzina yulkhiduna fi asma'i. Tinggalkan, anteplah orang-orang yang selalu menyalahgunakan, menyalahartikan, salah ngahartikeun asmaul husna itu, nama-nama Allah yang terbaik. Siapa orang yang menyalahgunakan nama-nama Allah yang terbaik itu? Yaitu orang-orang musyrik. Jadi nama-nama Allah teh disaliwankeun ya. Konon katanya nama Latta gitu. Kan dulu orang-orang jahiliyah punya berhala-berhala, namanya apa? Ada Latta, terus ada Uzza, ada Manat. Nah, nama-nama itu nama Allah sebetulnya saja. Latta itu dari kata Allah jadi Latta. Uzza dari kata Aziz. Pak Aziz jadi Uzza. Terus Al-Manat dari Manan. Manan itu pemberi nikmat. Jadi Manat gitu. Nah, itu Latta, Uzza, Manat, Hubal itu nama-nama Allah disalahgunakan. Nah, itu maksud dari ladzina yulhiduna fi asma'i. Yulhidun itu dikata ilhad. Ilhad itu memelencengkan, mengkolkan. Namanya. Jadi melenceng, anu kuduna di tengah, lempeng jadi kasih si kagigir. Gitu. Kalau orang meninggal dikubur, ya, terus kuburan digali ya. Terus selesai sudah 2 meter misalnya, maka yang penggali kubur suka bikin liang sebelah kanan tuh. Namanya apa? Liang lahat. Nah, jadi ya, orang yang meninggal itu di bawah sina kagir karena liang eta disebut liang lahat, liang latinnya kagigirkeun gitu. Gitu. Kasisikeun. Nah, jadi ilhad itu minggir. Anu tadinya di tengah itu kesannya istiqomah ada dalam kebenaran, dia kalah kasisi. Kita mah kalah mengkol kasisi nah gitu tuh. Artinya itu benar eta teh. Nah, itu ilhad, mulhid orangnya. Jelema yang menyimpang, yulhidun orang-orang yang menyimpang. Nah, dalam Asmaul Husna maksudnya orang-orang yang menyalahartikan. Tadi harusnya Allah jadi Latta, harusnya Aziz jadi Uzza, harusnya Manan jadi Manat. Nah, itu yulhidun nabi asma. Yulhidun nabi asma. Lamun di urang itu jadi sok ngarobah-robah ngarannya, itu sok dirobah-robah ngarannya. Contohnya lebih gampang ya, contoh. Ngaranna saja. Hah? Hanan jadi naon? Wildan dari Kiwil. Gitu. Dan nanti Burhan jadi bubur. Nah gitu. Paujan jadi kodek. Paujan jadi kodek. Nah, itu yulhidun itu. Menyimpangkan nyala artikan. Nah, itu kelakuan jalma-jalma musyrik gitu teh.
kalakuan jalma-jalma kasih. Wa darul ladina yulhiduna fi asma'i, biarkan tinggalkan orang-orang yang selalu menyimpangkan, menyalahartikan nama-nama Allah yang terbaik diganti menjadi nama-nama yang lain yang jelek. Sayu jazauna ma kanu ya'malun, kelak mereka orang-orang seperti itu akan mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang mereka perbuat. Paham dong? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.